Ya, untuk membahas lebih jauh tentang bergulirnya kasus kematian Vina dan Eki, kami akan berbincang melalui sambungan Zoom dengan kuasa hukum keluarga Vina, Bang Raden Reza, dan juga dengan Komisioner Kompolnas, Pak Beni Mamoto. Selamat sore, Bapak-Bapak. Sore, Bang Samuel. Selamat sore. Pak Beni, tahan dulu ya. Saya ingin ke Bang Reza terlebih dahulu. Boleh ya, Pak Beni? Boleh. Bang Reza, ini polisi membuka hotline terkait dengan kasus ini. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah menurut Bang Reza hal ini mungkin dan pihak keluarga, apakah ini akan membantu kasus ini atau malah semakin memperumit, karena kita ketahui banyak sekali tuduhan-tuduhan yang menyasar kepada mungkin ini pelakunya A, ada pelakunya B, kemarin juga lagi baru yang namanya Peggy, tapi ternyata bukan. Seperti apa menurut Bang Reza? Ya, kalau menurut kita dengan dibukanya hotline ini mungkin sangat banyak membantu ya untuk membuat kasus ini menjadi lebih jelas, karena semakin banyak informasi, tapi informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, benar seperti tadi rilis dari pihak Polda Jabar itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai, karena akhir-akhir ini kan kita banyak mendengar muncul kesaksian baru ini itu apa segala macam yang akhirnya buat kita masyarakat dibikin bingung. Tapi tetap kita apresiasi pihak kepolisian dan tetap kami sebagai kuasa hukum tetap mengawal kasus ini biar para pelaku, terutama terduga DPO itu bisa ditemukan dan ditangkap. Karena untuk yang 2 dihilangkan itu menurut kami masih kita masih belum terima rilis secara resminya, dan kita juga masih berharap ada keadilan buat almarhumah gitu kan, karena semakin kesini semakin berlarut, semakin banyak berita berkembang yang membuat kegaduhan di masyarakat gitu loh, Bang. Yeah. Oke, tadi Bang Reza sempat berbicara terkait dengan 2 DPO yang hilang. Sampai saat ini, apakah pihak keluarga itu masih berharap polisi, pertama, kalau kemarin dari konferensi pers, jangan buru-buru menentukan Peggy yang sekarang ditangkap sebagai tersangka, lalu jangan menghilangkan 2 orang DPO tersebut. Bagaimana sekarang, Bang Reza? Iya. Kalau menurut kita dapat informasi di BAP terakhir itu kan dari 6 itu kan 5 tidak mengakui kalau Peggy itu terlibat, dan 1 orang mengakui. Berarti kan 5-1 itu kan lebih menang yang 5 gitu kan. Yang 5 itu tidak mengakui. Dan juga yang kita sangat sayangkan itu kenapa dari pihak Polda Jabar itu terburu-buru bilang kalau 2 terduga DPO lainnya itu kan fiktif. Maksudnya hanya karangan cerita, sedangkan itu kan sudah melalui beberapa proses hukum dan sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi kenapa tiba-tiba dibilang fiktif gitu, dan dalam waktu 2 minggu kemarin itu kan sangat terburu-buru menurut kami. Jadi kita juga butuh transparansi dari pihak kepolisian gitu kan. Baik, transparansi itu kata kuncinya ya. Pak Beni ini mungkin agak kritis. Pak Beni ini all eyes ini sekarang ke pihak kepolisian, karena memang bolanya juga berada di pihak kepolisian. Bagaimana Kompolnas menanggapi saat ini banyak yang menganggap polisi ini kurang profesional, bahkan psikolog forensik juga sempat mengatakan ada misconduct ketika memperkenalkan Peggy yang ditangkap itu ketika di press conference seperti itu. Menurut Pak Beni seperti apa? Ya, yang pertama tentunya marilah kita sama-sama melihat ke belakang dulu ya, karena penanganan kasus ini dari awal sudah banyak masalah, tidak optimal, pendekatan saintifik juga tidak dilakukan secara penuh, sehingga ini dalam hal pembuktian lebih mengandalkan keterangan pengakuan. Nah, ini yang bahaya. Ketika pengakuan itu diberikan di bawah tekanan, seperti pengakuan beberapa pelaku napi ini kan menyampaikan bahwa saya disiksa sampai nggak tahan, akhirnya menuruti keinginan dari penyidik. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat masyarakat semakin bingung, karena apa? Muncul saksi baru, muncul keterangan baru dan sebagainya. Nah,
kondisi awal inilah yang kemudian membuat publik meragukan, tanda tanya, ketika polisi sekarang sedang melangkah ini. Ini kita maklumi ya, karena jejak sebelumnya seperti itu kondisinya. Nah, oleh sebab itu langkah yang diambil sekarang seperti contoh membuka hotline ini langkah yang tepat dan kami apresiasi. Karena apa? Supaya nanti masyarakat yang akan memberikan informasi itu dengan mudah mengakses dan dituntut tanggung jawabnya. Karena apa? Kan sempat beredar tangkapan CCTV yang berapa hari kita bahas sama-sama. Pertanyaan kami, kalau itu hoax, kita udah hilang waktu. Ribut hanya tangkapan layar. Sumbernya nggak jelas. Nah, oleh sebab itu, kami yakin dengan dibentuknya tim asistensi dari internal, dari pengawas internal, ini juga untuk langkah kehati-hatian agar setiap langkah diambil itu sesuai SOP, kemudian juga fokus, kemudian juga menghindari hal-hal yang nanti bisa ditafsirkan lain oleh publik. Dalam hal ini menurut kami yang penting adalah komunikasi publik. Saat rilis yang lalu itu antara yang disampaikan dengan antara yang diucapkan dengan pengertiannya itu, kalau kita dengar betul keterangan dari Direskrimum, ujungnya masih ada tambahan ruangan, gimana kalau nanti ditemukan bukti-bukti baru kami tidak lanjuti. Jadi bukan titik 3 jadi 1 terus titik, bukan. Tetapi sekali lagi karena publik nangkepnya, loh 3 kok tinggal 1. Nah, kalau kalimatnya bunyinya mungkin begini, dari 3 DPO kami baru berhasil mendalami 1 dengan fakta-fakta yang kami temukan. Yang 2 masih dalam pengembangan seperti itu. Ini lain. Penangkapan publik akan lain. Inilah yang kami lihat. Karena kami juga konfirmasi yang dimaksud gimana. Pak, kami udah mendalami. Ya 1 ini yang sudah ketemu. Seperti itu. Nah, soal transparansi saya yakin dengan membuka ruang partisipasi publik ini penting. Bapak publik karena antusias sekali ya, karena kasus ini menarik perhatian publik, filmnya saja sudah 5,5 juta penonton. Rasa penasaran publik, jawaban ending akhirnya itu gimana? Ini yang membuat publik kemudian hari-hari terus mengakses medsos. Nah, lebih bagus kalau ada ruang ketika publik diberikan kesempatan untuk berpartisipasi. Termasuk juga dengan kini banyak curhatan-curhatan dari bukan terduga, tapi dari pelaku-pelaku yang itu yang sudah ditahan bahwa mereka mengalami kekerasan seperti itu. Apakah hal tersebut sebenarnya bisa dibenarkan terkait curhatan mereka, Pak Beni? Ya, jadi soal curhat itu ketika nanti dikaitkan dengan foto yang beredar, yang tidak pakai baju, luka, banyak luka dan sebagainya. Nah, ini tentunya kalau memang cocok identitas yang bersangkutan, itu salah satu bukti bahwa terjadi kekerasan fisik. Ini tidak dibenarkan dalam hal penyidikan. Oleh sebab itu, tim audit investigasi yang sementara berjalan ini nanti akan menelusuri satu-satu. Yang melakukan pemeriksaan ini siapa? Hasilnya apa? Benarkah melakukan kekerasan? Ketika nanti dia mengatakan tidak, sementara penasihat hukum menyajikan foto bukti, nah nanti tentunya masuk kategori apakah pelanggaran etik, pelanggaran disiplin, seperti itu. Baik, Bang Reza, saya ingin bertanya, ini kan Liga Akbar ini mencabut beberapa keterangannya nih dari 2016 yang lalu. Apakah Bang Akbar tahu tentang hal itu dan bagaimana kuasa hukum melihatnya? Jadi kalau misalkan kita memperhatikan dari berita-berita di media, karena kita tidak langsung berhubungan dengan Liga Akbar. Kan? Jadi kalau misalkan keterangan berubah-ubah kan
patut dicurigai ya, walaupun memang sebelumnya dia bilang dia melihat lah segala macam, tapi kita tidak fokus ke arah seperti itu. Biarkanlah itu sebagai tugas dari pihak kepolisian untuk menelaah lebih lanjut gitu kan. Cuma saya ingin mengomentari tadi bahasan dari Pak Beni yang masalah terduga DPO jadi satu, walaupun memang ada kalimat tambahan ya, tapi walaupun ada kalimat tambahan dari pihak Polda Jabar yang tidak menutup kemungkinan 2 DPO itu dimunculkan kembali, tapi di situ kan sudah jelas mereka bilang itu fiktif gitu kan, sedangkan itu sudah melalui proses dari mulai penyidikan di awal, dari amar putusan, mereka itu kan ada tugas dan masing-masing gitu kan. Jadi saya tidak sependapat dengan Pak Beni tadi gitu ya, masalah 3 jadi 1 yang nanti bisa dianulir segala macam, karena kalau menurut kita itu terlalu terburu-buru gitu loh untuk bilang itu fiktif gitu. Berarti kan semua persidangan itu kan berarti kan tidak itu dianggap lah seperti itu kan. Jadi itu maksudnya saya tidak sependapat dengan Pak Beni yang tadi gitu kan. Gitu aja, Mas. Tahan dulu Pak Beni, tapi Bang Reza terkait dengan keluarga Eki, apakah ada komunikasi? Iya, sampai saat ini kita masih belum ada komunikasi, tapi kemungkinan ke depannya entah besok atau lusa kita akan ada komunikasi, karena saya juga ada mendapat telepon dari sahabat saya ingin berusaha mengkomunikasikan dengan keluarga almarhum Eki gitu loh, Pak. Oke. Pak Beni, respon dengan terkait dengan tadi statement Bang Reza bahwa mungkin dia tidak setuju, apakah memang sah-sah saja mungkin menurut Pak Beni? Sah-sah saja, kan kita ini bebas untuk berbicara. Makanya kata kunci saya tadi adalah apa? Masalah komunikasi publik. Stressing saya di situ. Nah, makanya saya coba konfirmasi kepada pihak Polda, itu yang dimaksud apa sih? Ya dijelaskan seperti saya sampaikan. Artinya di sini komunikasi publik menjadi penting. Dalam hal menjelaskan ini perlu ekstra hati-hati, tidak bisa langsung menutup pintu, tetapi juga tetap ada ruang. Nah, sekali lagi antara yang diucapkan dengan yang dimaksud ternyata tidak sama persis ya. Itu sekali lagi stressing saya, ada kelemahan di komunikasi publik. Baik. Kemudian transparansi juga ini penting supaya nanti ke depan ini tidak ada lagi komplain-komplain dari pihak penasihat hukum. Satu hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kasus ini mulai ditangani, laporan polisi yang masuk dibuat oleh ayahnya Eki yang notabene kasat narkoba. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kok dia sekarang dipanggil mau diperiksa oleh Propam, kenapa? Ya konflik kepentingan. Baik. Pak Beni, closing statement dan juga apakah akan ada komunikasi dengan keluarga Eki, karena banyak yang menganggap bahwa informasi dari keluarga Eki itu sangat penting. Pak Beni. Ya, tentunya dalam hal ini, karena saya bukan penyidik ya, penyidik akan membuka ruang seluas-luasnya. Terbukti bahwa ketika penasihat hukum menyampaikan ada saksi baru, itu langsung dilakukan pemanggilan, dilakukan pemeriksaan untuk diklarifikasi keterangannya. Dan ternyata kan ada yang benar, ada yang setengah benar, ada yang ini dan sebagainya. Itu bentuk transparansi pihak penyidik untuk mengakomodir seoptimal mungkin agar terwujud kebenaran dan keadilan. Baik, Bang Reza, terakhir closing statement Bang Reza terkait dengan perkembangan kasus Vina sampai saat ini. Jadi saya cuma mau sampaikan satu, apa yang menjadi semboyan dari kita adalah kebenaran bisa disalahkan, tetapi kebenaran tidak bisa dikalahkan. Baik. Terima kasih Pak Beni dan juga Bang Reza. Kita sama-sama melihat bagaimana perkembangan kasus pembunuhan Vina dan Eki ke depannya. Semoga tidak menjadi bola liar di masyarakat. Selamat sore, Bapak-bapak. Sore, Bang Samuel.
Ya pemirsa, untuk pertama kalinya produser dan sutradara film Vina Sebelum 7 Hari diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pemeriksaannya, Anggi dicecar 20 pertanyaan oleh penyidik. Usai diperiksa selama hampir 8 jam, Anggi Umbara keluar dari gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat. Sedikitnya ada 20 pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik kepada Anggi. Dirinya berharap usai digelarnya pemeriksaan kali ini, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam dapat menemukan titik terang. Pembuatan filmnya seperti apa, sampai akhirnya seperti apa. Itu doang sih. Berapa pertanyaan? Kira-kira berapa pertanyaan? Nggak tahu, ada banyak banget. 5 lembar lah. 20 pertanyaan? 30? 20 lebih. 20 lebih. 30-an lah. Itu inti poin apa aja, Mas? Poinnya ya ini, mereka juga mau tahu kita dapat ceritanya dari mana, apa dari versi yang mana, apa segala macam. Terus ya detail-detail pembuatan filmnya. Oh, lebih ke detail filmnya. Pembuatan filmnya seperti apa, terus ya udah sih kita ceritain aja semuanya begitu. Kalau untuk produser ditanya apa? Beda. Dia produser beda penyidik sih. Tapi kayak kalau produser mungkin lebih ke formalitasnya ya, administrasi segala macam. Kalau saya kan lebih ke kreatifnya gitu kan. Dan karena tadi juga dikasih lihat ada yang CCTV itu kan ternyata buat CCTV gitu. Ternyata emang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV jadi hoax lah, jadi sebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, ini juga syuting identifikasi. Ya mereka mempertanyakan itu dan ya semoga membantu lah. Berarti sebagian itu memang hasil syuting ya? CCTV itu hoax ya? Yang dikasih lihat tadi ke saya sih ya hoax ya, karena itu dari hasil syuting kita. Karena kan bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan, pasti lah dari syuting. Sebelumnya diketahui didampingi penasehat hukumnya Deraj Kalwani dan Anggi Umbara tiba di Mapolda Jawa Barat sekitar pukul 12.30 Kamis siang. Kedatangan mereka guna memenuhi panggilan Polda Jabar sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 2016 silam. Diketahui Anggi menerima surat pemanggilan sebagai saksi pada 3 Juni 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.